Konnichiwa. Ketemu lagi di channel Psikologi Otak. Senang sekali bisa kembali hadir untuk menemani kalian belajar dan menggali potensi diri. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa. Pernah nggak? Udah belajar mati-matian, sampai rela begadang dan mengorbankan waktu istirahat? Tapi pas ujian malah blank total? Semua materi yang sudah dipelajari seolah menguap begitu saja, dan yang tersisa hanyalah kebingungan dan frustrasi. Rasanya seperti semua usaha yang telah dilakukan sia-sia belaka. Atau udah begadang, berjam-jam menatap buku dan catatan, materi nggak nempel sama sekali. Informasi yang masuk seperti air yang mengalir di atas daun talas, tidak ada yang terserap dan membekas di ingatan. Tenang, masalahnya bukan di otak kamu. Kamu bukan bodoh, dan kamu tidak sendirian mengalami hal ini. Tapi, di caranya belajar. Metode belajar yang salah bisa membuat otak kita bekerja lebih keras, namun dengan hasil yang kurang optimal. Otak kita canggih, sebuah mesin belajar yang luar biasa, tapi harus tahu cara pakainya. Sama seperti mobil sport, otak kita butuh bahan bakar yang tepat dan teknik mengemudi yang benar agar bisa melaju dengan kencang dan efisien. Di video ini, gua bakal bongkar 10 teknik belajar rahasia yang terbukti secara ilmiah. Teknik-teknik ini bukan sekadar mitos atau tips ala-ala, tapi didukung oleh riset dan penelitian yang solid di bidang psikologi dan neuroscience. Bisa ningkatin pemahaman dan prestasi kamu sampai 300%. Bayangkan, dengan teknik yang tepat, kamu bisa belajar lebih cepat, lebih efektif, dan meraih hasil yang jauh lebih memuaskan. Teknik ini gratis, gampang, mudah dipraktikkan oleh siapa saja, dan dipakai mahasiswa top dunia sampai CEO raksasa teknologi. Mereka tahu bahwa belajar adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, dan mereka menggunakan teknik-teknik ini untuk memaksimalkan potensi otak mereka. Yuk, siap-siap upgrade cara belajar ke level dewa. Mari kita mulai petualangan kita untuk menjadi pembelajar yang lebih cerdas dan efektif. Teknik pertama, chunking. Chunking itu seni memecah informasi besar jadi potongan kecil yang gampang dikelola otak. Misal, nomor telepon lebih mudah diingat kalau dipecah-pecah. Prinsip yang sama buat materi pelajaran, pecah jadi beberapa bagian utama. Fokus pahami satu chunk dulu, baru lanjut ke berikutnya. Bikin ringkasan atau poin kunci tiap chunk. Dengan cara ini, kamu membangun pemahaman kokoh, bata demi bata. Jangan biarkan materi besar mengintimisi, pecah, taklukkan, kuasai. Inilah pertama belajar efisien. Teknik kedua, spaced repetition. Kita gampang lupa materi baru kalau nggak diulang. Itulah forgetting curve. Spaced repetition mengulang materi di interval waktu yang makin lama. Review hari ini, lalu 3 hari lagi, seminggu, desenteta. Otak jadi tahu info itu penting dan simpan di memori jangka panjang. Pakai aplikasi kayak Anki atau Quizlet biar otomatis. Kuncinya, ulang materi tepat sebelum lupa. Lebih efektif dari SKS, coba buat hafalan, rumus, atau vocab. Dijamin nempel lebih lama. Teknik ketiga, mari kita gali lebih dalam tentang metode yang satu ini. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengatur pikiran dan ide-ide Anda. Mind mapping. Sebuah teknik visual yang revolusioner. Mind map meniru cara otak menghubungkan ide, bagaimana neuron-neuron saling berkomunikasi, dan membentuk jaringan yang kompleks. Ini bukan sekadar catatan biasa, bukan catatan linear yang monoton dan membosankan. Lupakan baris demi baris teks yang sulit diingat. Visualisasi ini bikin materi lebih gampang dipahami dan diingat. Dengan warna-warni dan gambar, informasi menjadi lebih menarik dan mudah melekat di benak Anda. Mulai dari topik utama di tengah, sebagai inti dari segala ide yang akan Anda kembangkan. Cabang ke subtopik, yang merupakan bagian-bagian penting dari topik utama tersebut. Lalu detail, semakin memperjelas dan memperdalam pemahaman Anda tentang setiap subtopik. Pakai warna, gambar, dan simbol untuk memberikan penekanan visual dan membuat mind map Anda lebih hidup. Biar makin kuat di memori. Semakin kreatif Anda, semakin mudah pula Anda mengingat informasi tersebut. Mind map bantu lihat gambaran besar dan detail sekaligus. Anda bisa melihat hubungan antara berbagai ide dan informasi secara komprehensif. Cocok buat brainstorming, untuk menghasilkan ide-ide baru dan memecahkan masalah secara kreatif. Merangkum, materi pelajaran atau buku yang tebal menjadi poin-poin penting yang mudah diingat. Atau rencana proyek, membantu Anda mengatur langkah-langkah yang perlu diambil dan memastikan semuanya terorganisir dengan baik. Misal, mind map.
Sistem pencernaan, sebuah contoh aplikasi mind map dalam bidang studi. Cabang mulut, sebagai gerbang pertama sistem pencernaan. Lambung, tempat makanan dicerna lebih lanjut. Usus, deste. Setiap organ memiliki peran penting dalam proses pencernaan. Tambahkan gambar biar makin mudah diingat. Ilustrasi visual akan membantu Anda memahami fungsi setiap organ dengan lebih baik. Catatan jadi karya unik yang gampang diingat. Mind map bukan hanya sekadar catatan, tapi juga representasi visual dari pemikiran Anda. Teknik keempat yang akan kita bahas adalah active recall. Ini bukan hanya sekadar metode belajar, tapi sebuah cara untuk benar-benar menguji dan memperkuat pemahamanmu. Active recall adalah fondasi penting dalam membangun memori jangka panjang dan meningkatkan kemampuan belajar secara keseluruhan. Ini bukan sekadar baca ulang materi yang sama berulang-ulang, sebuah pendekatan yang seringkali terasa seperti membuang waktu. Melainkan, memaksa otak untuk aktif mengingat informasi tanpa melihat catatan atau sumber lainnya. Ini adalah latihan mental yang menantang, namun sangat efektif. Bayangkan otakmu seperti otot yang perlu dilatih. Active recall adalah beban yang membuatnya semakin kuat. Setiap kali kamu berhasil melakukan recall atau mengingat informasi dengan sukses, koneksi di otakmu semakin kuat dan kokoh. Proses ini mempercepat kemampuanmu untuk mengakses informasi tersebut di masa depan. Salah satu cara yang bisa kamu coba adalah Feynman Technique. Pertama, pelajari konsep yang ingin kamu pahami. Kemudian, tutup buku atau sumber belajarmu. Cobalah jelaskan konsep tersebut dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, seolah-olah kamu sedang mengajari seseorang yang belum pernah mendengarnya. Jika kamu merasa mentok atau kesulitan menjelaskan bagian tertentu, jangan khawatir. Pelajari lagi bagian tersebut, lalu ulangi proses penjelasan sampai kamu benar-benar lancar dan percaya diri. Alternatif lainnya adalah question answer method. Setelah selesai membaca suatu bab atau bagian dari materi, tulis beberapa pertanyaan yang mencakup poin-poin penting dari materi tersebut. Kemudian, coba jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa melihat catatan atau buku. Bahkan, kamu bisa mengubah subbab atau judul bagian menjadi pertanyaan sebelum kamu mulai membaca. Ini akan membantumu untuk fokus mencari jawaban saat membaca. Ingat, kunci belajar efektif bukan hanya sekadar memasukkan informasi ke dalam otak, tetapi secara aktif menariknya keluar dan menggunakannya. Latihan active recall ini akan membuat memori jangka panjangmu semakin kuat dan tahan lama. Coba terapkan teknik active recall dalam belajar dan rasakan sendiri perbedaannya. Kamu akan terkejut dengan betapa efektifnya metode ini dalam meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Teknik kelima, interleaving. Jangan belajar satu topik terus-menerus, tapi campur beberapa topik dalam satu sesi. Misal matematika, kerjakan soal kubus, bola, kerucut, tabung secara acak. Interleaving melatih otak membedakan tipe masalah dan memilih strategi tepat. Awalnya lebih susah, tapi hasilnya pemahaman lebih dalam. Lakukan pada topik yang mirip atau terkait, bukan yang beda jauh. Rotasi topik bikin otak makin fleksibel. Jadi, siorip seprabaria. Teknik keenam, SQTR Survey, Question, Read, Recite, Review. Survey, lihat judul, subjudul gambar, dan kesimpulan sebelum baca detail. Question, ubah subjudul jadi pertanyaan. Read, baca untuk cari jawaban pertanyaan tadi. Recite, sebutkan kembali jawabannya dengan kata sendiri tanpa lihat buku. Review, tinjau ulang catatan dan pertanyaan setelah selesai. Dengan SQTR, kamu aktif berinteraksi dengan teks, bukan sekadar baca lewat. Cara ini bikin pemahaman dan ingatan jauh lebih kuat. Teknik ketujuh, Pomodoro. Belajar fokus 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Satu sesi, satu Pomodoro. Setelah 4 sesi, istirahat lebih lama. Interval pendek bikin tugas besar terasa ringan dan gampang mulai. Fokus penuh, tanpa gangguan HP atau sosmed. Istirahat terjadwal, cegah burnout dan jaga energi. Bisa disesuaikan kalau 25 menit kurang, tambah jadi 40-50 menit. Temukan ritme kerja istirahat yang pas buat kamu. Vinderjot Bundes Thinamas. Teknik ke-8, sistem pencatatan efektif. Jangan cuma salin semua kata dosen, catat dengan sistem yang bikin mikir. Coba Cornell Note-Taking kolom utama, kolom petunjuk, dan ringkasan. Atau bullet journal, pakai simbol, bullets, dan visualisasi. Paraphrasing itu kunci, tulis ulang dengan kata sendiri. Bisa juga pakai aplikasi digital mind mapping. Catatan efektif walau proses berpikir, bukan sekadar menyalin. Temukan shift yang bikin kamu aktif mengolah info.
Teknik ke-9. Kenali gaya belajar kamu, visual, auditory, atau kinestetik. Visual, suka gambar, diagram, warna-warni, pakai mind map, highlighter, video. Auditory, suka dengar penjelasan, diskusi, podcast. Rekam suara, baca keras-keras, diskusi. Kinestetik, suka gerak, praktek langsung. Pakai flashcard fisik, model 3D, eksperimen. Jangan paksakan satu cara, kombinasikan strategi sesuai kebutuhan. Multimodal learning hasilnya lebih maksimal. Temukan apa yang paling cocok buat kamu. Belajar jadi lebih efektif dan menyenangkan. Teknik terakhir, refleksi dan evaluasi diri. Rutin evaluasi proses belajar, apa yang berhasil, apa yang belum. Lakukan refleksi mingguan, teknik mana paling efektif. Materi apa paling sulit. Catat data sederhana, misal jumlah sesi Pomodoro atau statistik Anki. Berdasarkan refleksi, sesuaikan strategi minggu berikutnya. Terus eksperimen dan optimalkan cara belajar. Jadi manajer dan ilmuwan bagi diri sendiri, kamu pasti berkembang. 10 teknik tadi keren kan? Nggak perlu langsung pakai semua. Mulai dari 2-3 teknik yang paling cocok buat kamu. Terapkan konsisten beberapa minggu, baru tambah teknik lain. Konsistensi lebih penting dari kesempurnaan. Jangan takut salah atau menyesuaikan strategi. Temukan yang terbaik buat otak kamu, dan prestasi pasti naik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa, tetap semangat, mantap pu jiwa.